Paroki Pademangan, waktu itu masih Romo Albert Karim SC. Kemudian dengan dibantu oleh beberapa aktivis dari Paroki Pademangan ini. Jadi ini lahir atas inisiatif pembawa CU sendiri. Betul. Untuk prosentasenya itu yang Katolik hanya 48%. Hanya 48%. Jadi masih tetap yang umum masih tetap lebih banyak. Yang non Katolik ya. Kebanyakan kaum wanita, kaum ibu-ibu ya. Betul. Jadi akumulasi anggota sekarang sebenarnya detailnya berapa? Ada per akhir tahun 2023 itu ada 739. Hari ini UKM Aufi baru saja selesai mengikuti kegiatan yang luar biasa, kegiatan rapat anggota tahunan CU Kopdit Swapada yang ke-52. CU Swapada adalah CU yang tertua di Indonesia. Nanti supaya Ibu Agustina menjelaskan bagaimana sejarahnya, karena ini CU tertua tentu akan sangat menarik. Ibu, selamat pagi menjelang sore. Nah, pagi menjelang sore kan artinya kita sudah satu hari penuh ya. Satu hari penuh, karena terima kasih kesempatannya untuk mengikuti erat kali ini. Ibu bisa dijelaskan bagaimana CU Swapada ini lahir, lalu tetap eksis dalam kondisi yang penuh tantangan. Silakan Ibu Agus. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Pak Damianus dan juga tim yang telah berkenan untuk hadir dalam acara rapat anggota tahunan Swapada yang ke-52. Jadi untuk tentang kisah sejarah perjalanan dari CU Swapada sendiri, saya akan sedikit ceritakan sepengetahuan saya ya Pak. Yes. Swapada sendiri itu lahir di Paroki Pademangan ini pada tanggal 21 Oktober tahun 1971 Pak. Kemudian itu resmi berbadan hukum di tanggal 7 April 1976. Berikutnya itu melakukan PAD di tahun 1998. Dan berikutnya di tahun 2015 karena kaitannya dengan pindah lokasi. Itu aja sih Pak untuk perjalanan Swapada dari untuk legalitas badan. Ibu sebenarnya sudah kepengurusan yang generasi keberapa Ibu Agustina? Saya sudah kehilangan jejak Pak kalau ditanya saya kepengurusan generasi keberapa, karena saya coba mencari buku-buku sejarahnya itu saya sudah tidak ketemu. Saya bergabung di CU Swapada ini menjadi anggota itu di tahun 2015, lalu di 2016 itu saya menjadi pengurus, waktu itu menjadi sekretaris. Dan kemudian sekarang saya menjadi ketua untuk periode yang kedua. Jadi Swapada itu dulu lahir di tahun 1971. Diprakarsai oleh Romo Paroki Pademangan, waktu itu masih Romo Albert Karim SC. Kemudian dengan dibantu oleh beberapa aktivis dari Paroki Pademangan ini Pak. Jadi ini lahir atas inisiatif pembawa CU sendiri. Betul. Luar biasa ya. Betul. Kan tidak banyak CU yang lahir dari pembawanya itu ya. Betul. Jadi waktu itu berdasarkan keprihatinan dari Romo Albert sendiri bahwa banyak sekali umat di Paroki Pademangan itu yang datang untuk meminjam uang ke waktu itu seksi sosial paroki
mengarahkan ke Romo sendiri, dan Romo prihatin terhadap kondisi yang seperti itu Pak. Akhirnya Romo menawarkan alangkah baiknya kalau di Paroki Pademangan ini dibentuk sebuah koperasi, dan Romo menyarankan untuk beberapa aktivis paroki ini untuk belajar ke waktu itu ke Gunung Sahari. Sebenarnya Swapada itu kan singkatan gitu Pak. Kepanjangannya itu adalah Swadaya Warga Pademangan. Oh, jadi memang menggunakan nama daerah ya? Iya, nama wilayah dari sini. Walaupun untuk sekarang badan hukumnya sudah nasional dan warga sekitar pun di luar Pademangan juga sudah bisa untuk menjadi anggotanya. Waktu itu berjalannya itu hanya untuk internal dari umat paroki saja. Namun perkembangannya sangat-sangat lambat. Gitu Pak. Akhirnya di kepengurusan yang lalu itu memutuskan untuk dibuka untuk umum. Dan yang menariknya, walaupun dibuka untuk umum, tetapi dari paroki sendiri masih bersedia untuk memberikan tempat pelayanan untuk Swapada sendiri melayani anggota dari masyarakat umum. Jadi pada tahun 2016 itu koperasi berhasil untuk membeli kantor. Ya walaupun masih kecil Pak, tapi puji Tuhan itu kita akhirnya bisa mandiri di tahun 2016. Karena waktu saya masuk pun itu udah ada 2 orang pengurus itu juga udah Muslim Katolik, betul. Dan anggotanya juga sudah majemuk. Dan sekarang kayaknya sangat banyak anggota yang non Katolik ya? Untuk prosentasenya itu yang Katolik hanya 48%. Hanya 48%. Ya, jadi masih tetap yang umum masih tetap lebih banyak. Yang non Katolik ya. Kebanyakan kaum wanita, kaum ibu-ibu ya. Betul. Tetap untuk 400 sekian itu adalah wanita. Jadi akumulasi anggota sekarang sebenarnya detailnya berapa juga? Ada per akhir tahun 2023 itu ada 739. Kalau untuk targetnya, kebetulan kalau untuk dari target tahun lalu itu tercapai ya Pak. Karena kami memang tidak menentukan target yang banyak, kami hanya menentukan target itu 10 orang anggota masuk per bulannya. Gitu. Jadi untuk 1 tahun itu ada penambahan 120 anggota. Tetapi yang tidak bisa kami hindari juga adanya beberapa anggota yang mengundurkan diri, entah karena meninggal, entah karena mereka pindah tempat. Targetnya kecil banget, kenapa? Kami itu belum berani untuk ekspos keluar. Kami masih terlalu nyaman menunggu anggota itu datang sendiri, mereka tertarik, pengen tahu, datang ke kantor, ya udah itu menjadi anggota. Kedepannya kami harus berani lagi untuk lebih mempromosikan apa sih itu CU. Kalau untuk hasilnya sih nanti itu nomor belakang ya Pak. Yang penting bagi kami masyarakat itu tahu apa itu CU, perbedaan sendiri dari CU dan juga koperasi simpan pinjam pada umumnya. Kesulitannya itu memang kebanyakan masyarakat kan sekarang agak takut ya Pak dengan yang namanya koperasi simpan pinjam. Mereka tuh takut karena banyak sekali beredar di berita-berita untuk uang anggota itu nggak bisa ditarik, entah itu dibawa kabur oleh pengurusnya. Untuk kedepannya kami itu pengen melakukan sosialisasi ke lingkungan-lingkungan, ke komunitas-komunitas yang ada di sekitar sini gitu, untuk kami itu menyampaikan apa sih CU itu, apa sih Swapada itu, dan juga keuntungan-keuntungannya untuk dapat bergabung dengan CU Swapada. Pendampingan yang kami lakukan itu nanti kan kalau misalkan kalau yang sekarang ini ya Pak, itu kalau ada anggota yang mengajukan permohonan pinjaman untuk modal usaha,
Biasanya kami itu ada jadwal berapa bulan sekali untuk kita datang ke mereka, menanyakan perkembangan usaha mereka itu seperti apa. Dan nantinya juga kami itu mengarahkan mereka untuk bagaimana mengembangkan lagi usaha-usaha mereka. Kalau di SEU Swapada itu kebanyakan anggota itu meminjam untuk usaha kuliner. Untuk kuliner? Iya. Jumlahnya berapa sekarang yang usaha produktif itu, jumlahnya berapa? Usaha produktif itu ada sekitar 50 Pak, memang nggak banyak sih. Teman-teman yang mempunyai kegiatan produktif itu pembimbingannya apa saja yang bisa dilakukan kepada mereka? Kalau pembimbingan itu kami baru melakukan pendampingan untuk mereka bisa mempromosikan usaha mereka melalui media sosial, dan juga itu Pak, kami melakukan pendampingan untuk bagaimana mereka mengelola keuangan usaha mereka. Karena ada beberapa juga anggota itu yang gagal mengelola usahanya karena mereka itu tidak bisa memilah mana itu keuangan untuk usaha, mana itu keuangan untuk rumah tangga. Tapi kami itu berusaha untuk istilahnya membuat catatan keuangan secara manual yang sangat-sangat sederhana biar mereka itu tahu keuntungan dari hasil penjualan mereka itu seperti apa sih, berapa sih gitu. Sebenarnya usaha mereka itu untung atau enggak. Kadang-kadang mereka datang ke koperasi itu Pak, mereka cerita, sebenarnya jualan saya itu laris, tapi kok uangnya nggak ada, seperti itu, karena kan mereka belum bisa memanajemen keuangannya itu secara baik. Nah, kalau usahanya kuliner apa saja yang paling menonjol? Bakmi kalau di sini tuh Pak. Bakmi ya. Yang usaha bakmi berapa orang? Bakmi, bakso itu ada sekitar 20 anggota. Banyak ya? Ya. Dari 50-an tadi? Iya. Hampir 50% Iya. juga ya? Kalau di kementerian itu yang dikatakan koperasi besar kan anggotanya minimal 1.000. Betul. Asetnya minimal 5 miliar kan? Betul. Sekarang asetnya tadi berapa ya? 6,7. Kalau untuk menjadi berstatus koperasi besar sebenarnya tinggal mencari anggota kan ya? Betul, tinggal selangkah lagi lah Pak. Selangkah lagi. Iya. Tugas kami sebagai pengurus sekarang ini untuk lebih mendekatkan diri lagi ke paroki agar bisa menjalin istilahnya hubungan yang lebih baik lagi. Saya berpikir begini ya Pak, kepengurusan di paroki itu kan selalu berganti gitu Pak, dan mereka sendiri saya yakin mungkin mereka belum begitu terbuka dengan SEU karena ketidaktahuan mereka tentang SEU itu apa. Kalau yang saya dengar memang dulu ada rasa keegoisan dari pengurus koperasi sendiri yang mereka tidak mau terbuka dan mereka menutup diri. Yang melahirkan bertanggung jawab untuk koperasi ini tidak stunting, kan begitu mestinya ya? Ya, idealnya sih seperti itu Pak, tapi ya balik lagi saya berpikirnya itu positif saja gitu kan, karena saya nggak berani untuk menyalahkan siapa-siapa. Ya karena memang romo paroki itu datang silih berganti, dan antara romo yang satu dengan romo berikutnya itu pemahaman mereka tentang koperasi itu kan juga belum tentu mereka mengerti. Ada kesan juga seperti ini dari paroki itu takut jika koperasinya itu nanti bermasalah, itu mereka jadi ikut terbawa-bawa. Jadi kalau paroki landasannya adalah moral keimanan, kalau koperasi landasannya adalah lembaga usaha. Mungkin faktor itu. Program pengembangannya untuk mencapai anggota sebanyak-banyaknya, itu kan sudah 2 periode. Betul. Di sini maksimal berapa periode? Dua periode. Nah, apa yang akan Ibu wariskan kepada kepengurusan berikutnya? Ini sudah tahun keberapa? Ini untuk periode terakhir ini tahun kedua. Tahun kedua, masih 1 tahun lagi, 2 tahun lagi? 3, kebetulan periodenya 5 tahun. 5 tahun. Jadi apa yang ingin Ibu wariskan kepada kepengurusan berikutnya?
Kalau untuk saat ini saya lagi berusaha untuk melibatkan anggota-anggota terutama yang generasinya masih muda, Pak, biar mereka itu juga ikut terlibat aktif untuk dapat mempromosikan, karena memang jujur untuk kepengurusan sendiri juga mereka kurang mempunyai waktu untuk ikut terjun ke lapangan-lapangan. Jadi nanti saya pengen melibatkan anggota-anggota tersebut untuk dapat ikut membantu kami mempromosikan CU sendiri untuk masyarakat-masyarakat di sekitar. Nah, terkait dengan yang juga sedang populer kan terkait dengan generasi milenial, generasi Gen Z gitu ya. Itu kan adanya ada di sekolahan-sekolahan. Adanya di sekolahan-sekolahan. Apakah Ibu tidak mempunyai program atau belum mempunyai program untuk mempromosikan ke sekolah-sekolah? Tahun ini kami baru mau mencoba untuk masuk ke sekolah yang Katolik, dan itu kami jadwalkan saat mereka tahun ajaran baru. Jadi nanti kami akan promosikan itu untuk menjaring anggota, baik itu anak-anak agar mereka belajar untuk menabung dan juga untuk orang tua murid. Kalau yang sekolah Katolik kan sebenarnya sudah tahu ada CU. Ya. Kenapa tidak memilih sekolah yang non Katolik gitu ya? Tetapi itu potensinya lebih besar karena tentu perjuangannya juga lebih berat barangkali untuk meyakinkan gitu. Kenapa belum tertarik ke sana? Kami belum berpikir ke sana karena memang kami belum ada rekanan yang ada di sana seperti itu, Pak. Biasanya kan kami masuk itu kalau ada sudah mempunyai 1 atau 2 anggota yang ada di sana. Jadi nanti bagaimana kalau kami bisa masuk ke sana, caranya seperti apa? Kebenaran ini memang tantangan ya, tantangan untuk mengembangkan koperasi. Dan kalau di luar di luar kelompok gereja gitu mungkin malah lebih menarik gitu. Mungkin di sekolah-sekolah saya yang non Katolik juga mungkin menarik tentang credit union gitu ya, mungkin ya itu. Tapi betul sih, Pak, apa yang Bapak sampaikan itu memang itu sangat menarik, dan saya sendiri sebagai pengurus juga merasa ini bagus, dan ada saatnya nanti kami pengen mencoba untuk mengimplementasikan apa yang Bapak sampaikan tadi di Swapada. Harapan Ibu tentang pengembangan kepada generasi muda. Sekarang ini kan semuanya kan lewat generasi muda ya. Saya itu baru mencoba melibatkan anak-anak muda yang notabene usianya masih di bawah 30 tahun untuk kami kirimkan untuk ikut kegiatan-kegiatan pelatihan yang diadakan itu baik Puskopit Jakarta ataupun dari internal kami gitu kan. Jadi setelah mereka itu tahu apa itu CU, bagaimana cara manajemennya di CU seperti apa, harapan saya nanti ketika sudah tiba waktunya periode kepengurusan saya berakhir, mereka itu sudah siap dan mereka sudah punya bekal yang cukup untuk melanjutkan estafet kepemimpinan. Ada koperasi lain yang ketika dia mempunyai program untuk merekrut teman-teman muda, itu justru mengundang mahasiswa, mengundang pelajar di tingkat SMP, SMA, mengundang ya, artinya diajak ketemuan di mana, ngobrol bareng, ngopi bareng istilahnya gitu. Lalu di situ mereka menjelaskan itu. Apakah Ibu juga belum terpikir untuk mengundang 10-15 orang? Kan targetnya sebulan cuma 10 tadi. Iya, kalau mengundang teman-teman yang masih pelajar, mahasiswa, itu mungkin juga ada salah satu cara lain ya. Karena ada koperasi yang melaksanakan itu dan ternyata cukup berhasil. Menarik sih, Pak, menarik. Sebelumnya saya tidak berpikir sampai sejauh itu gitu, Pak. Tapi apa yang Bapak sampaikan tadi itu bisa sangat memungkinkan untuk kami terapkan di Swapada, karena kan di sini ada berbagai komunitas yang anak-anak muda, ada Miss Dinar, ada OMK, dan itu sangat-sangat memungkinkan untuk
bisa kami coba mengundang mereka untuk hadir. Sosialisasinya bukan kita yang datang ke mereka, tapi mereka kita undang, artinya memberikan perhatian lebih untuk datang gitu. Mungkin memang harus mengeluarkan biaya, tapi nggak banyak kok. Paling misalnya kalau masih anak-anak muda paling bakso, minum es teh manis, ngobrol santai ya, ngobrol santai ya biasanya. Kalau pengennya saya itu mencoba untuk mengundang mereka untuk hadir, setidaknya kami beri mereka pembekalan terlebih dahulu tentang bagaimana SEU Swapada itu, baru nanti setelah itu harapannya mereka bisa dapat menjadi generasi yang dapat mewartakan apa yang telah mereka dapat tadi ke lingkungan-lingkungan di tempat mereka berada. Ada yang diterapkannya melalui guru sekolah, tetapi juga ada yang inisiatifnya langsung kepada anak-anak sekolahnya. Menurut Ibu lebih efektif mana kira-kira, kalau kerjasama dengan guru sekolah atau ke anak-anak sekolahnya langsung? Kalau menurut saya itu lebih efektif melalui guru sekolahnya, Pak, karena biasanya itu apa yang disampaikan oleh guru itu akan lebih didengar oleh murid-muridnya. Tetapi ada juga yang merasa dihargai itu ketika anak-anak sekolahnya justru diundang tidak sepengetahuan gurunya. Ada seperti itu. Lalu nanti mereka cerita dengan teman-temannya sebaya itu kalau mendapat perhatian malahan. Dan itu yang menerapkan itu nggak jauh dari lingkup Pademangan ini malahan. Jadi mereka ngumpul, ada perhatian, merasa diperhatikan, itu malah menarik. Perjuangan Ibu yang paling berat selama menjadi kepengurusan apa sih sebenarnya? Waktu awal saya masuk ke pengurusan, memang waktu itu masih dalam masa peralihan yang koperasi Swapada itu semuanya masih bekerja secara manual. Nah, jadi waktu itu saya masuk dan perjuangan saya untuk meyakinkan ke pengurus yang lain untuk berani menggunakan sistem aplikasi untuk pembukuan keuangannya itu sangat-sangat sulit waktu itu. Faktornya? Faktornya ada banyak faktor ya Pak. Yang faktor pertama itu ya pengurus itu karena memang mereka usianya itu usia yang udah tua. Tapi kan belum pensiun, belum 60 kan berarti. Ada yang udah 60 Pak waktu itu. Mereka itu ketakutan bahwa ketika koperasi nanti itu sudah bisa berjalan dengan sistem, mereka akan ditinggalkan. Gitu. Terus yang kedua juga faktor ketakutan mereka dengan biaya. Tetapi saya merasa bahwa tidak bisa koperasi yang anggotanya semakin banyak sementara pembukuannya masih dilakukan secara manual. Ibu sendiri mulai tertarik menjadi anggota. Ini kan ada ketertarikan atau keterpaksaan, kan beda ya. Mulai tertarik menjadi anggota koperasi itu karena apa? Lalu itu sejak kapan? Awal mula saya tahu koperasi waktu itu Pak, saya itu sering dapat selebaran brosur itu setelah pulang misa. Tapi waktu itu saya belum tertarik gitu Pak, belum tertarik. Nah, awal mula saya sedikit tertarik itu saya sering mengantarkan anak saya ke sekolah dan saya melihat ada pelayanan koperasi di gereja sini. Dari situ saya coba untuk mampir, ngobrol-ngobrol. Nah, disitulah saya berminat untuk masuk dan juga saya mendengar gitu dari kabar-kabar kayak gitu bahwa koperasi ini banyak berita negatifnya seperti itu Pak. Jadi sebenarnya saya tertarik justru dengan berita negatif itu. Swapada ini? Ya, saya tertarik pengen tahu lebih banyak dan saya merasa saya tidak bisa tahu lebih banyak kalau saya tidak menjadi anggota. Dengan saya menjadi anggota, saya punya hak untuk menanyakan apa sih
rasa penasaran saya, rasa keingintahuan saya tentang berita-berita di luar yang istilahnya tidak bagus gitu Pak. Jadi ibu datang mencari tantangan ya? Betul. Lalu setelah itu bagaimana setelah ibu menjadi anggota? Setelah saya menjadi anggota, waktu itu tahun pertama saya dilibatkan juga dalam kepanitiaan RAT seperti ini Pak. Nah setelah itu tahun berikutnya itu saya juga ada pertanyaan-pertanyaan di RAT yang saya sampaikan, dan kebetulan waktu itu juga ada masalah tentang kepengurusan di Swapada karena kaitannya dengan pembelian tanah yang melibatkan pengurus juga. Itu diketahui bahwa kepengurusan Swapada ini sudah tidak bisa dilanjutkan lagi karena udah beberapa periode itu tidak ada pergantian pengurus. Seperti itu Pak. Jadi pihak notaris tidak ada regenerasi. Betul, pihak notaris menyarankan untuk ada pergantian pengurus terlebih dahulu baru mengurus aset tersebut. Nah disitulah saya menjadi korban Pak. Menjadi korban untuk menjabat pergantian kepengurusan tersebut. Tetapi di situ saya merasa bahwa ini kesempatan untuk saya untuk lebih tahu lebih dalam lagi jalannya koperasi ini seperti apa. Nah, sekarang kan pertanyaannya sederhana banget, mencari tantangan karena tadi kan lalu ketemu tantangan baru sebagai pengurus itu. Lalu apa langkah yang paling fundamental ibu lakukan ketika sudah mendapatkan ketemu dua tantangan itu? Ketemu dua tantangan. Waktu itu saya langsung yang saya lakukan pertama kali setelah saya masuk jadi pengurus, saya langsung membuka anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan juga pola kebijakan yang ada di Swapada Pak. Saya lihat di situ betul nggak sih apa yang sudah dijalankan ini dengan legalitas yang ada di Swapada, dan ternyata memang ada beberapa yang tidak sesuai dengan apa yang dijalankan. Di situ karena saya sudah menjadi pengurus, maka saya menyampaikan ke pengurus yang lain bahwa ini harus dibenahi dan tidak bisa dilanjutkan seperti ini. Jadi ibu sendiri kan tentu kalau sudah tahu tadi persoalan tadi kan, regenerasinya kan juga harus ibu siapkan 3 tahun lagi kan? Betul. Nah, apa yang ibu siapkan untuk meregenerasi kepengurusan itu? Yang kami persiapkan itu kami memang mencoba untuk melengkapi apa saja yang memang kurang di dalam manajemen ataupun peraturan-peraturan di koperasi kami, biar nantinya untuk kepengurusan yang baru itu meneruskannya itu sudah tidak sulit lagi gitu Pak. Itu secara administratif. Ya. Lalu secara personal apa yang ibu persiapkan untuk teman-teman yang akan menjadi pengganti ibu? Kalau untuk teman-teman yang nanti istilahnya bibit-bibit yang sudah istilahnya kami persiapkan, itu kami mengikutkan mereka untuk pelatihan dan juga kegiatan-kegiatan yang Swapada adakan. Mempunyai target usia enggak pengganti ibu itu pada usia berapa maksimal yang paling tua? Kalau target itu harapan kami itu maksimal di usia 50 tahun. 50 tahun ya? 50 tahun. Tua itu? Tua ya Pak, tapi karena misalnya begini, saya tunjuk saja contoh, bukan contoh. Saya contohkan di Sawansi Baru, menjadi anggota pun sekarang hanya boleh yang 55 tahun baru menjadi anggota baru menjadi anggota lah kan. Kalau menjadi pengurus kan mestinya harus di bawah sana kan. Kepengurusan menjadi hal yang utama gitu. Kenapa targetnya 50-an bukan yang 40-an tahun saja? Karena kalau menurut saya Pak itu nanti biar seimbang gitu. Jadi antara yang muda dengan yang tua, kadang-kadang yang muda itu pemikirannya kan memang mereka bagus gitu Pak.
tapi kadang prinsip kehati-hatian mereka itu masih agak kurang gitu. Jadi harapannya untuk yang usianya sudah agak-agak menjelang tua itu bisa menjadi kayak rem untuk mereka. Pengkaderan awal kan sebagai seksi tidak langsung ketua loh misalnya. Betul. Sebagai seksi, sebagai ketua 2, sekretaris 2, bukan begitu? Betul, iya Pak. Di sini gitu. Kita libatkan mereka untuk di seksi-seksi kayak kegiatan pendidikan atau apa, ada tim sendiri. Saya berharap bahwa siapapun nanti generasi kepengurusan setelah saya berakhir, harapannya tetap semangat, tetap bekerja sama satu dengan yang lain untuk dapat membawa Swapada menjadi koperasi yang tertua di Jakarta dan juga dapat menjadi koperasi yang sehat dan dapat dipercaya oleh masyarakat luas. Untuk UKM Aufi ini dapat menjadi media untuk koperasi pada umumnya semakin dikenal oleh masyarakat yang luas dan juga banyak masyarakat yang nantinya dapat berminat dan juga bergabung untuk menjadi anggota koperasi.